Sobat LBH Pers, melanjutkan video sebelumnya, kita masih akan membahas tentang kekerasan seksual dan ancaman terhadap jurnalis perempuan. Secara khusus, di kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang kekerasan berbasis gender online. Berdasarkan panduan tentang kekerasan berbasis gender online atau KBGO yang disusun oleh SafeNet, KBGO adalah kekerasan berbasis gender atau KBG yang difasilitasi teknologi. Sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Jika tidak, maka kekerasan tersebut masuk dalam kategori kekerasan umum di ranah online. Sejumlah aktivitas yang masuk dalam kategori KBGO dan dapat menjadi ancaman bagi jurnalis, termasuk bagi para peliput isu-isu berisiko tinggi adalah: pertama, pelanggaran privasi. Termasuk ke dalam pelanggaran privasi adalah aktivitas mengakses, menggunakan, memanipulasi, dan menyebarkan data pribadi, foto atau video, serta informasi dan konten pribadi tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan jurnalis. Selain itu, doxing atau menggali dan menyebarkan informasi pribadi jurnalis. Kadang-kadang dengan maksud untuk memberikan akses bagi tujuan jahat lainnya, misalnya pelecehan atau intimidasi di dunia nyata. Kedua, pengawasan dan pemantauan. Ancaman ini terjadi dalam bentuk memantau, melacak, dan mengawasi kegiatan online atau offline, termasuk di dalamnya menggunakan spyware atau teknologi lainnya tanpa persetujuan jurnalis, menggunakan GPS atau geolocator lainnya untuk melacak pergerakan target, serta menguntit atau stalking. Ketiga, adalah perusakan reputasi atau kredibilitas. Aktivitas yang masuk ke dalam kategori ini diantaranya adalah membuat dan berbagi data pribadi yang salah, misalnya melalui akun media sosial dengan tujuan merusak reputasi jurnalis, memanipulasi atau membuat konten palsu, mencuri identitas dan impersonasi, termasuk berpura-pura menjadi orang tersebut, dan membuat gambar atau postingan yang berpotensi merusak reputasi jurnalis, serta membagikannya kepada publik. Selain itu, termasuk dalam perusakan reputasi atau kredibilitas adalah penyebarluasan informasi pribadi untuk merusak reputasi jurnalis, dan membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang, meremehkan, atau lainnya yang palsu dengan maksud mencoreng reputasi. Keempat, pelecehan online. Pelecehan yang berulang-ulang melalui pesan perhatian dan atau kontak yang tidak diinginkan, serta konten online yang menggambarkan perempuan sebagai objek seksual, termasuk ke dalam aktivitas pelecehan online. Pelecehan secara online juga mencakup ancaman kekerasan terhadap jurnalis perempuan dan keluarga, serta teman-teman mereka. Hal ini dilakukan untuk mengintimidasi dan memaksa jurnalis perempuan untuk diam dan bungkam. Sobat LBH Pers, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya KBGO? Perlindungan privasi adalah salah satunya. Perlindungan terhadap privasi di dunia maya adalah kunci utama keamanan diri dari berbagai kekerasan atau kejahatan di dunia maya. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan privasi adalah batasan atas diri atau informasi mengenai diri dari jangkauan mata publik. Dalam ranah online, melindungi privasi berarti melindungi data pribadi, terlebih data sensitif, dari siapapun yang bisa mengakses informasi tersebut, baik secara online maupun offline. Data pribadi atau juga dikenal sebagai PII atau Personally Identifiable Information adalah suatu atau sekelompok hal dan atau informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, melacak, atau merujuk individu tertentu secara spesifik. Data pribadi mencakup nama, nomor identitas, alamat pribadi,
nomor kontak personal, karakteristik personal, data biometrik, termasuk pindai retina, sidik jari dan geometri wajah, informasi atas properti pribadi, informasi aset teknologi seperti alamat internet protokol, dan lainnya, termasuk tanggal dan tempat lahir, ras, agama, dan informasi terkait pekerjaan. Lantas, apa yang dapat dilakukan apabila seorang jurnalis menjadi korban kekerasan berbasis gender online? Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, dokumentasikan hal-hal yang terjadi pada diri jurnalis. Bila memungkinkan, dokumentasikan semua hal secara detail. Dokumen yang dibuat secara kronologis dapat membantu proses pelaporan dan pengusutan pada pihak berwenang, seperti platform online tempat terjadinya KBGO ataupun pada pihak kepolisian. Kedua, pantau situasi yang dihadapi. Meski tidak dianjurkan, apakah mungkin untuk menghadapi pelaku sendiri? Apakah mungkin untuk melakukan dokumentasi sendiri? Pantau dan nilai situasi yang sedang dihadapi dan putuskan yang paling baik dan aman untuk dilakukan. Ketiga, segera hubungi layanan bantuan. Keempat, segera lapor dan blokir pelaku di ranah online. Korban memiliki opsi untuk melaporkan dan memblokir pelaku atau akun-akun yang dianggap atau telah mencurigakan, membuat tidak nyaman, atau mengintimidasi dari platform online. Dari semua hal itu, ada hal yang perlu dilakukan oleh para jurnalis, yakni safety training. Safety training bagi para jurnalis perempuan sangat disarankan dan dapat difasilitasi oleh kantor media massa. Pelatihan sejenis ini sangat penting guna membekali para jurnalis perempuan terkait self-protection mechanism ketika melakukan tugasnya sebagai jurnalis. Baiklah Sobat LBH Pers, demikianlah materi kuliah kita kali ini, bertajuk kekerasan gender dan ancaman terhadap jurnalis perempuan. Sobat semua tentu saja dapat melengkapi informasi dan pengetahuan mengenai advokasi gender melalui berbagai sumber lainnya. Dan pada akhirnya, saya Mona Ervita pamit undur diri dari hadapan sobat semua. Tetap ikuti berbagai materi kuliah lainnya melalui LBH Pers. Tingkatkan terus kapasitas. Sampai jumpa.